Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Purnomo Sucipto. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Pembahasan yang pertama adalah mengenai kewajiban membayar royalti. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial terhadap lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Layanan publik yang bersifat komersial. Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial meliputi 1. Pertunjukan ciptaan, yang kedua pengumuman penciptaan, dan yang terakhir adalah komunikasi ciptaan. Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial. Yang pertama, penggunaan layanan publik bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan. Kedua, penggunaan layanan publik bersifat komersial untuk produser fonogram. Yang terakhir adalah layanan publik yang bersifat komersial termasuk dalam bentuk analog dan digital. Terdapat berbagai bentuk layanan publik yang sifatnya komersial. Yang sering kita jumpai adalah seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pusat data lagu dan atau musik. Menkumham melakukan pencatatan lagu dan musik berdasarkan permohonan. Permohonan pencatatan lagu dan musik diajukan secara elektronik kepada Menkumham oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasa. Dan yang terakhir, lagu dan musik dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Akses pusat data dan lagu. Semua lagu dan musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan musik. Pusat data lagu dan musik dikelola oleh Direktorat Jenderal KI. Pusat data lagu dan musik dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial. Informasi pada pusat data lagu dan musik terdiri dari pencipta, yaitu penulis notasi dan atau melodi, penulis lirik, nama samaran pencipta dan pengarah musik. Yang kedua, pemegang hak cipta terdiri dari penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak terkait. Yang ketiga adalah pemilik hak terkait berupa produser fonogram dan pelaku pertunjukan. Kemudian, pembahasan yang tak kalah penting adalah hak cipta yang terdiri dari judul lagu, nama pencipta notasi atau melodi, nama pencipta lirik, nama penerima manfaat, judul lagu alternatif, klaim pemilikan notasi atau melodi, klaim kepemilikan lirik, tahun fiksasi, penerbit musik, LMK hak cipta, kode pencipta, kode hak cipta, kode hak cipta Direktorat Jenderal. Hak terkait. Yang pertama, pemilik karya rekam, produser musik, nama artis, musisi pendukung, penata suara, kode karya rekam dunia, kode pelaku pertunjukan dunia, dan yang terakhir kode hak terkait Direktorat Jenderal. Tata cara pengelolaan royalti. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan musik. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Perjanjian lisensi dilakukan pencatatan oleh Menkumham. Pelaksanaan lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan musik kepada LMKN melalui SILM. Subjek royalti.
adalah setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial terhadap lagu dan musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi membayar royalti melalui LMKN. Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN. Pembayaran royalti dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan atau musik. Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan musik yang merupakan pemilik usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti. Penarikan royalti lagu dan atau musik. LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial terhadap lagu dan musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. Selain melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK, LMKN menaik royalti untuk pencipta, pengarang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota suatu LMK. Penghimpunan royalti lagu dan atau musik. LMKN menghimpun royalti. Dalam melakukan penghimpunan, LMKN melakukan koordinasi dengan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Pendistribusian royalti lagu dan atau musik. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK, dana operasional, dan dana cadangan. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan musik yang ada di SILM. Royalti didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui badan LMK. Royalti untuk pencipta yang tidak diketahui. Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui atau telah menjadi anggota suatu LMK, royalti didistribusikan. Kemudian apabila dalam jangka waktu 2 tahun belum diketahui, maka royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan. Audit keuangan dan kinerja. Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, maka pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada DJKI untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi. Dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 media cetak nasional dan 1 media elektronik. Kemudian, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Untuk pengelolaan royalti, Menkumham membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. LMKN terdiri atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. Kedua LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial. Last but not least, kedua LMKN dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen. Tibalah di pembahasan yang terakhir, yaitu dana operasional. LMKN dapat menggunakan dana operasional. Penggunaan dana operasional ini termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ketentuan mengenai besaran dan komponen penggunaan dana operasional diatur dengan peraturan Menkumham. Dalam melakukan pembangunan pengembangan SILM, LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal kinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe for more video.